Samsem. Ayo Pak Dede, semangat. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya anak babanya? Oh iya, aduh. Aduh. Iya nih, Marco hari ini ceria ya. Jadi bijunya agak kurang hari ini ya. Sudah siap belajar? Siap ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin membaca doa dulu. Silakan Kamara. Amin. Oke, terima kasih ya pada ketua kelas sudah memimpin kawan-kawan untuk membacakan doa. Semoga hari ini kita dapat belajar dengan lancar dan apa yang kita pelajari bisa melekat ya. Oke. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Peri. Kenapa Peri? Jalanan. Oh, tamu bapak tadi di sawitan. Ada kan Kak? Ini dua. Ada pacarnya? Dua lebihan. Hah? Dua nih ada. Pacarnya SMA ini kan SMA luar. Awas. SMA luar. Angkat. Oke. Nanti bapak sampaikan kepada wali kelasnya. Ayo Yulia, tadi belum sarapan ya Yulia? Lapar ya? Oke, sambil makan sambil perhatikan penjelasan bapak ya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, masih pada bab statistika ya. Statistika kelas 12 matematika wajib tentang statistika. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang statistika, apa itu statistika, bagaimana dan apa saja yang dipelajari pada statistika. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita statistika pada bagian yang kedua, yaitu populasi sampel dan juga bagaimana menyajikan sebuah data. Gitu ya. Oke, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Harapannya setelah kita selesai belajar pada hari ini, anak-anak Bapak bisa menyajikan sebuah data dan mengerti. Yang kedua yaitu juga paham apa itu populasi dan apa itu sampel dari suatu data. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita yang pertama. Nanti kita ada pembelajaran sebelumnya sudah Bapak siapkan penilaian ya. Sudah Bapak bagi link, sudah kalian kerjakan melalui kuisis tentang asesmen diagnostik kognitif ya. Kemarin dapat pertanyaannya itu anak-anak sukanya belajar pakai apa gitu ya. Ada yang suka mendengar musik, ada juga yang belajar dengan melihat gambar gitu ya. Atau ada juga yang suka matematika dengan membaca komik gitu ya. Nah, nanti Bapak sediakan ya media pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar kalian. Dan juga ada minatnya ya, Bapak ini macam-macam minatnya, ada yang hobinya di musik, ada yang hobinya olahraga, dan memang ada beberapa yang sudah di awal memang pandai ya matematikanya. Oke, kembali ke laptop ya, Nah, dimulai dari apa itu populasi dan sampel. Nah, pertama ada yang disebut dengan istilahnya populasi ya. Populasi itu adalah sebuah kumpulan data secara umum yang nanti akan melengkapi suatu tujuannya dari tujuan statistika itu untuk menyimpulkan suatu data. Ada lagi yang dikenal dengan sampel. Sedang sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi misalkan ya, di sini SMA
SMA Bangun Pagi. Oke ya, seluruh siswa SMA Bangun Pagi itu adalah populasinya. Nah, sedangkan kelas kita ini itu adalah sampelnya. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Tujuan dari sampel dan populasi ini apa? Nah, dalam ilmu statistika, sampel dan populasi ini itu tujuannya untuk menyimpulkan terkait sebuah data. Nah, mengingat kembali pelajaran kita yang sebelumnya, apa itu pengertian statistika? Bapak ulang sedikit. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menyajikan data, gitu ya. Jadi Bapak ulangi, statistika adalah ilmu matematika yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data dan juga menyajikan data. Itu statistika. Karena dalam matematika banyak ya cabang matematikanya. Ada kalkulus, ada statistika, logaritma, geometri. Nah, statistika ini adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data dan bagaimana menyajikan data. Nah, terkait populasi dan sampel tadi itulah tujuan kita mencari sampel itu untuk menyimpulkan nanti kepada populasi. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab 1 ini yaitu statistika. Kemudian nanti kita bagaimana bisa menyajikan sebuah data. Jadi Bapak bagi lembar kerja kelompoknya ya, KPD-nya. Kemarin sudah Bapak petakan anak-anak yang dengan kemampuan audio, anak-anak yang kemampuannya visual, dan anak-anak yang kemampuannya kinestetis. Nah, nanti mungkin duduknya berkelompok ya, tapi tidak menggeneralisasi bahwa yang kinestetis lebih baik daripada audio atau audio lebih baik dari visual dan sebaliknya. Ini hanya pembagian kelompok. Oke, kembali kepada pembelajaran. Cara menyajikan data itu ada bagaimana cara mengumpulkan data itu ada, bisa dilihat di tayangan ya. Cara mengumpulkan data itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bisa dengan wawancara. Bisa langsung wawancara ya. Cara yang kedua yaitu dengan mengamati atau observasi. Dan cara yang selanjutnya juga bisa dengan membagikan angket. Itu bagaimana cara kita mengumpulkan data. Kemudian ada juga setelah dapat data terkumpul, kita sajikan. Bagaimana cara menyajikannya? Ada 3 cara menyajikannya. Yang pertama bisa kita buat dalam bentuk tabel. Nah, ini contohnya ya. Data yang dibuat dalam bentuk tabel. Cara yang kedua yaitu disajikan dengan diagram batang. Nah, ini contoh data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Dan yang terakhir yaitu dengan diagram lingkaran ya. Data yang disajikan dalam diagram lingkaran dan juga data yang disajikan dalam diagram garis. Nah, itu sekedar pembuka. Nanti silakan anak-anak Bapak berkelompok ya. Sudah membagi kelompok berdasarkan pertemuan sebelumnya. Ada kelompok audio, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetis. Dan KPD-nya sudah Bapak siapkan, silakan nanti didiskusikan. Nah, Bapak ingin kelompok yang pertama kita bermain simulasi bagaimana cara mengumpulkan data dulu ya. Misalkan saja kita kumpulkan data kawan-kawannya, berapa ukuran baju kawannya, berapa ukuran celananya, dan berapa ukuran sepatunya. Jadi 3 data ya kita kumpulkan. Nah, untuk kelompok 1 bisa mengumpulkan data dengan cara wawancara ya. Nah, jadi cara mengumpulkan data tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama bisa wawancara, yang kedua observasi, bisa juga melalui pembagian angket. Nah, jadi kelompok 1 bisa melalui wawancara. Jadi nanti saling wawancara ya, kalau kita nanti sesama kelompok sedang berdiskusi, wawancara, kumpulkan data ya, jadi data ukuran bajunya berapa, teman-temannya ukuran celananya berapa, dan ukuran sepatunya berapa. Nah, sedangkan untuk kelompok 2 silakan nanti mengumpulkan data ukuran baju, bawahan, dan sepatu temannya dengan cara melakukan observasi ya. Amati kawan-kawannya kira-kira ini ukuran bajunya berapa. Setelah terkumpul silakan dicatat. Nah, untuk kelompok yang ketiga ini spesial ya. Nanti kelompok 3 silakan dirancang sebuah angket ya, sebuah angket di kertas yang membuat bagaimana menanya teman-temannya
berapa ukuran bajunya, berapa ukuran celananya, dan berapa ukuran sepatunya. Nah, oke, silahkan didiskusikan ya, agar nanti sampling 1, sampling 2, dan sampling 3 terkumpul, bisa kita kumpulkan menjadi sebuah populasi data. Datanya adalah data kelas SMA Bangun Pagi. Oke, sudah diskusi? Nah, di sini gimana? Apakah sudah bisa membuat sebuah angket? Bisa, Pak. Ya, diskusi ya. Kelompok 1 apakah sudah melakukan wawancara? Untuk wawancara menggunakan bahasa yang bagus ya, baik dan baku, sopan ya, karena ini mewawancara orang ya, untuk mengambil sebuah data, jadi harus sopan. Oke, kelompok ini bagaimana? Sudah mengobservasi rekan-rekannya? Sudah ya? Kira-kira ya. Oke. Nah, setelah data tadi terkumpul, silakan kalian sajikan data tadi. Kelompok 1 sajikan dalam bentuk diagram batang. Oke ya, seperti contoh yang sudah Bapak tampilkan tadi. Kelompok 2 silakan kalian sajikan data ukuran baju, celana dan sepatu tadi dengan diagram garis ya. Jadi tadi kelompok 1 diagram batang, kalian menggambar dengan diagram garis. Kemudian kelompok 3, silahkan kalian sajikan dengan diagram lingkaran. Bisa membuat diagram lingkaran ya. Nanti Bapak bantu ya kalau agak bingung. Oke, nah cara menyajikannya bebas ya, bisa menggunakan Canva. Jadi bisa juga kalian buat video cara menyajikan, boleh ya, sebebas mungkin. Atau mau menggunakan karton, tapi kan Yuli masih diskusi. Yuli apa yang dibicarakan tadi apa Yuli? Yuli yang ini. Oh Yuli yang ini. Siapa nangis? Nangis. Kenapa kalian harus mempelajari statistika ini? Nah, kalian masih ingat di kelas 6 SD ya? Di kelas 6 SD itu dipelajari juga tentang statistika. Masih ingat pelajaran kalian SMP kelas 9? Juga ada mempelajari tentang statistika. Bahkan di SMA kelas 12 kalian pelajari lagi statistika. Seberapa pentingkah ilmu statistika ini? Nah, kira-kira Bapak tanya dulu, siapa di sini yang mau kuliah? Angkat tangan. Setelah lulus SMA mau kuliah? Oh, Pak Margo mau nikah langsung ya? Mau nikah? Oh. Sudah punya pacar ya? Oh, sudah melamar nanti ya. Jadi yang kuliah tadi siapa? Yang mau kuliah? Oh, ya, Nurul mau kuliah. Jurusan apa? SD. Oh, jadi guru ya? Guru tugas mulia. Yulia mau kuliah di mana? Jurusan psikologi. Biasa ya. Oke. Yang mau kuliah nanti Bapak bimbing ya. Mei, mau kuliah di mana? Kuliah juga Pak apa itu MKIP yang jurusan batu izin konservasi Pak. Berarti MKIP PP yang Nah, seberapa penting ilmu statistika ini? Kenapa dipelajari di kelas 6 SD? Kenapa dipelajari di kelas 3 SMP? Kenapa dipelajari lagi di kelas 3 SMA? Bahkan ketika kalian kuliah nanti, ilmu statistika inilah yang sangat terpakai ya, apalagi ketika kalian menyusun sebuah skripsi. Nah, karena seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, statistika ini adalah cara mengumpulkan dan menyajikan data. Sedangkan pada saat nanti kalian kuliah, ketika menyelesaikan tugas akhir yang sebutannya skripsi ya. Nah, itu sebuah kajian ilmiah yang mana harus menganalisis data-data gitu ya. Setelah dianalisis didapat kesimpulan itu terkait sampel dan populasi tadi. Kita teliti sebuah sampel, didapatlah sebuah kesimpulan, maka kesimpulan itu akan kita generalisasi ke populasi. Nah,
setelah tadi kalian simpulkan, kalian kumpulkan data berapa ukuran sepatu, berapa ukuran baju, dan berapa ukuran celana. Kira-kira setelah kalian melihat datanya, bisa disimpulkan tidak? Kelas SMA Bangun Pagi ini ukuran sepatunya paling besar berapa? 41 ya? Di kelompok sini 41, kelompok sini 40, di kelompok sini 42. Oh, ternyata ada yang lebih tinggi. Jadi ukuran sepatu kelas ini SMA Bangun Pagi ini yang paling tinggi ukuran sepatunya adalah 42. Paling rendah tadi 40. Nah, dari ukuran sepatu tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata di SMA Bangun Pagi ini rata-rata sepatunya itu adalah 41 sampai 40. Jadi dari kelas ini bisa kita generalisasi ke seluruh siswa di SMA Negeri 1 Muranti. Nah, itu terkait bagaimana cara mengumpulkan data dan menyajikan data. Setelah dapat disajikan, baru bisa kita simpulkan. Oke, Bapak ingin masing-masing kelompok silakan presentasi sesuai apa tugasnya tadi ya. Untuk menyajikannya tadi bebas, bisa menggunakan Canva, bisa membuat video melalui capture, atau boleh langsung dituliskan di poster ya. Silakan hasil diskusinya. Mungkin kita untuk kelompok 1 dulu ya. Bapak minta kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya tadi bagaimana cara mewawancarai yang baik dan benar ya. Bagaimana mewawancarai orang atau rekannya, bagaimana mengumpulkan data sepatu, celana, dan baju. Oke, Bapak silakan maju ke depan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Guru yang cakep. Setelah kami grooming dengan teman-teman kelompok kami, maka kami dengan teknik wawancara dengan bahasa kami, yaitu mengumpulkan data mengenai ukuran sepatu, ukuran baju, maka dapat disimpulkan bahwa untuk ukuran sepatu adalah 41, di mana kesimpulannya kami di kelompok kami adalah rata-rata berbadan besar. Sementara untuk ukuran baju adalah ukuran XXL, artinya tidak hanya sepatu, tidak hanya kaki kami yang besar, badan kami pun juga besar Bapak. Terima kasih, itu kesimpulan dari kelompok kami. Oh, celana juga XXL Bapak, jadi kita semua rata-rata besar-besar Pak. Gitu, terima kasih Bapak. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Tapi sekali lagi ya, Bapak minta bagaimana cara mewawancaranya. Nah, jadi dipraktekkan. Ya, contoh berdua ya, mungkin Mbak mewawancarai siapa? Ya, Mayron, silakan. Teknik mewawancarai dengan teman, saya mau tanya berapa ukuran sepatu Mai yang sering dipakai? Kalau boleh saya tahu. Terima kasih Bu. Terima kasih Atul. Kebetulan saya punya sepatu banyak Bu Atul. Ada yang 21 sampai 40. Atul mau yang ukuran berapa? Emangnya kakinya Mai besar apa kecil sih? Boleh Atul lihat? Oh, itu mah ukuran 41 Mai. Emang gak lihat? Iya, tapi saya kan pakai kacamata Atul. Kalau pakai kacamata 40. Tapi kalau pakai kacamata ya 1. Kamu mau yang seukuran berapa? Kalau gitu, yuk kita ukur sama-sama. Ayo. Mai itu orangnya temperamen Pak. Kalau kita nggak pelan-pelan nanti salah saya ditonjoknya. Jadi harus pelan-pelan Pak. Bukannya pelan-pelan, emang kita keterbelakangan mental kan?
Rajata. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Bagaimana wawancara ini? Tapi kayak anak SD. Oh ini ya SMA inklusi ini ya. Ya, SMA kami SMA inklusi jadi pas gitu. Oke, kelompok 2 juga ya. Kalau kita bagaimana prosedur mengobservasi sehingga terkumpullah sebuah data dan data tadi akan kalian sajikan. Oke, siap. Ya, terima kasih Bapak Ganteng atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kami mengobservasinya melalui pengamatan. Oh, dikira-kira si Nurul ini ukuran bajunya L, dan misalnya si Yulia ukurannya M, dan si Pak Haji ukurannya M. Misalnya di situ, tapi kebanyakan yang dilihat adalah ukuran L. Sepatunya ukurannya ukuran 42 yang paling banyak. 40. Jadi disimpulkan ukuran baju di kelompok kami yang paling banyak itu ialah ukuran L dan sepatunya adalah ukuran 40. Karena di sini lumayan maksudnya berbadan-badan kecil. Saya sendiri saja yang besar. Ya Pak, begitu kesimpulan dari kelompok kami. Utama kelompok 2. Habis ya, dari observasi didapatlah sebuah data ukuran dari kelompok 2 tadi ya. Sepatu Pak Christian, Yuli, Nurul, dan Hidayah dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 nih ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa cara membuat angketnya. Nah, kemudian tadi sudah dibagikan ke rekan-rekannya angketnya ya. Kemudian didapatlah data dan data tadi disajikan dalam diagram lingkaran. Oke, siapa kira-kira yang mau mempresentasikan? Baik, kami Pak ini cara mengisi angketnya cukup mudah. Kami pakai Google Form Pak. Wah, jadi tinggal bagi, kami bilang sama di grup kelas, isi bro, ya hari ini ditunggu ini perlu tugasnya gitu, dan akhirnya terkumpul. Masih ada satu itu Bu Fitri belum ngisinya. Oh ya, silahkan diisi. Nah, lengkap sudah Pak. Alhamdulillah. Kalau Bu Fitri sudah selesai ngisi angketnya, semua sudah ngisi semua untuk ukuran baju, celana dan sepatunya. Begitu caranya kami Pak untuk mengisi mengumpulkan data berdasarkan angket. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Tangan ke kelompok 2 ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana itu statistika dan bagaimana cara mengumpulkan dan menyajikan data. Mudah yang mana kira-kira? Wawancara, observasi atau dengan angket? Wawancara. Angket. Observasi. Nah, oke. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Untuk wawancara mungkin tidak membutuhkan instrumen yang sulit, bisa langsung dilakukan ya dan didapat. Tapi kalau untuk angket harus membuat instrumen angketnya dulu ya. Kalian merancang tadi ya, melihat ya, merancang kemudian membagikan. Namun data yang didapat itu adalah data yang tibalah di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menyimpulkan ya terkait pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang statistika, bagaimana mengumpulkan dan menyajikan data. Dan tadi sudah dipresentasikan ya masing-masing. Ada yang menggunakan Canva, ada yang membuat dengan Google Form, ada yang melalui wawancara dan observasi. Oke, kesimpulan kita pada hari ini. Siapa yang menyimpulkan? Ada berapa cara menyajikan, ada berapa cara mengumpulkan data, dan ada berapa cara menyajikan data. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Oke. Cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data ada 3. Ya. Kemudian bagaimana menyajikan data? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya ada 3 cara mengumpulkan data tadi, yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan angket. Terus penyajiannya bisa dengan diagram data, diagram lingkaran, sama diagram garis. Oke, mungkin seperti itu aja Bapak.
Terima kasih Fitri. Luar biasa ya, kita tepuk tangan dulu. Sudah berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana ukuran pemusatan data. Ini kita tadi mulai sudah pada penghitungannya ya. Bagaimana menghitung sebuah rata-rata data, bagaimana menghitung nilai tengah data, dan bagaimana menghitung modus data. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejamkan mata jika merasa nyaman, atau Bapak Ibu boleh mengarahkan pandangan ke bawah, rileks. Ambil nafas seperti biasanya, nafas masuk, nafas keluar. Saat kita bernapas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung kita. Mari kita ambil nafas lebih pelan dan dalam.